Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi kali ini adalah review jurnal dari kelompok 9 atas nama Nuriyah Hayyu Miftahul Jannah dan saya sendiri Mutmainnah dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam. Nah, adapun judul jurnal yang akan dibahas adalah Pandangan Muhammad Quraisy Shihab tentang posisi Al-Quran dalam pengembangan ilmu. Spesifikasi jurnal, Madaniyah Jurnal Kajian Islam, akreditasinya Sinta 2, Madaniyah volume 21 nomor 2 halaman 181 sampai 191, terbit pada Desember 2017, penulis Wedra Aprison. Nah, adapun pembahasan dari abstrak jurnal yang berjudul Pandangan Muhammad Quraisy Shihab tentang posisi Al-Quran dalam pengembangan ilmu yang disajikan oleh penulis secara keseluruhan membahas tentang garis-garis besar pembahasan dari jurnal yang meliputi kedudukan Al-Quran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam pandangan Muhammad Quraisy Shihab, penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan filosofis, membahas kesimpulan analisis penulis dalam posisi Al-Quran dalam pengembangan ilmu sebagai basis etis ketimbang sebagai sumber ilmu atau basis epistemologis. Al-Quran di sini adalah sebagai pendorong bagi umat Islam untuk mencari, meneliti, dan mengembangkan ilmu. Nah, secara garis besar Al-Quran mengisi ruang aksiologi pengembangan keilmuan. Nah, adapun di bagian pendahuluan membahas tentang posisi Al-Quran yang sangat sentral dan penting. Penulis di sini memaparkan beberapa pendapat tentang posisi Al-Quran. Beberapa pendapat yang dicantumkan adalah pendapat dari Mana Al-Qahtatan yang menjelaskan bahwa Al-Quran memecahkan persoalan kemanusiaan di berbagai segi kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi, maupun politik, dengan pemecahan yang penuh bijaksana. Sedangkan Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa nilai-nilai Al-Quran memiliki karakter yang dinamis, konkret, dan nyata sehingga mendorong kaum muslim melakukan eksperimen dan berpikir induktif. Nah, pendapat Quraisy Shihab sendiri ini mengambil dari para ulama yang berselisih pendapat tentang hal ini. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahir Al-Quran menjelaskan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan yang terdahulu, yang kemudian yang telah diketahui maupun yang belum, semua itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Sementara itu, Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaq tidak berpendapat dengan Al-Ghazali di atas. Ia berpendapat bahwa para sahabat tentu lebih mengetahui Al-Quran dan apa-apa yang tercantum di dalamnya, tapi tidak seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran mencakup seluruh cabang ilmu pengetahuan. Selain itu, di bagian pembahasan posisi Al-Quran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam jurnal dijelaskan bahwa posisi Al-Quran dalam ilmu pengetahuan menurut pandangan Quraisy Shihab adalah dapat ditelusuri dalam karya-karyanya, antara lain yang pertama wawasan Al-Quran tafsir maudu'i atau berbagai persoalan umat, yang kedua membumikan Al-Quran fungsi wahyu dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga itu menabur pesan ilahi Al-Quran dan dinamika kehidupan masyarakat, yang keempat karyanya yang paling fenomenal tafsir Al-Misbah, pesan kesan dan keserasian Al-Quran, sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan bahwa dari keseluruhan karya Muhammad Quraisy Shihab dapat disimpulkan bahwa secara umum karakteristik pemikiran keislamannya bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya tidak untuk memaksakan agama kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba untuk memberikan penjelasan atau signifikan agama kelas bagi masyarakat kontemporer, ataupun mengekspresikan kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru, tetapi dengan tetap semangat sangat menjaga tradisi lama. Terakhir, sebagaimana kita ketahui di sini bahwa Muhammad Quraisy Shihab berkecimpung dalam bidang Al-Quran dan tafsir. Quraisy Shihab mengenai persoalan-persoalan tersebut dan menguatkan penjelasannya dengan mengemukakan ayat Quran surah An-Nahl ayat 44 dan Quran surah Muhammad ayat 27. Penjelasan Al-Quran
Berbagai hal perlu diketahui tidaklah tersusun sebagaimana halnya buku-buku ilmiah yang memberikan penjelasan dengan membaginya ke dalam bab-bab dan pasal-pasal tertentu. Sebagai contoh, yang bisa kita ambil persoalan akidah misalnya, dijelaskan bergandengan dengan hukum sejarah umat-umat terdahulu, disatukan dengan nasihat, dorongan, atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Terkadang ada suatu persoalan atau hukum yang sedang diterangkan, tiba-tiba timbul persoalan lain yang pada pandangan pertama tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya kita ambil Quran Surah Al-Baqarah ayat 216-221 yang mengatur hukum peperangan bergandengan dengan hukum minuman keras, perjudian, persoalan anak yatim dan perkawinan yang dengan orang-orang musyrik. Nah, hal yang dimaksudkan ini agar memberikan pemahaman bahwa ajaran-ajaran Al-Quran dan hukum yang terdapat di dalamnya merupakan satu kesatuan yang harus ditaati oleh penganutnya secara keseluruhan tanpa ada pemisah antara satu dengan yang lainnya. Dari jurnal ini, kita bisa tahu bahwa Al-Quran dengan ilmu adalah sangat diperlukan bagi perkembangan keduanya di masa mendatang. Mungkin sekian dan terima kasih video presentase mengenai review jurnal tentang pemikiran Muhammad Quraish Shihab. Thanks for attention. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.